Halo teman-teman semua, selamat datang di video edukasi saya. Nah, sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk. Saya Wulan Syari, akrab disapa Wulan, salah satu mahasiswi program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat, angkatan tahun 2025. Salah satu tujuan dari pembuatan video edukasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPA SD. Nah, pada video edukasi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik yang tentu saja kita temui di dalam dunia pendidikan, yaitu materi terkait dengan kurikulum, utamanya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Teman-teman, pernah tidak sih kalian kepikiran kenapa kurikulum di Indonesia itu sering berubah-ubah? Dulunya kita mengenal KTSP, lalu kurikulum 2013, dan sekarang ada yang namanya kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya apa sih kurikulum itu? Dan apakah kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini benar-benar baik dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Di video kali ini aku akan membahas semuanya berdasarkan hasil observasi langsung di sekolah dasar. Kata kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurere. Artinya adalah lintasan yang ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis start sampai ke garis finish. Nah, kalau di pendidikan, kurikulum itu bisa diibaratkan sebagai jalur atau arah belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, garis start di sini diumpamakan pada saat siswa memasuki bangku pendidikan. Kemudian dalam proses pembelajaran siswa itu mereka melalui lintasan hingga bisa ke garis finish, yaitu lulus dari sekolah dengan kompetensi yang telah dicapai pada saat proses pembelajaran. Kurikulum menjadi arah di dalam sebuah pembelajaran. Kalau menurut pemahaman saya sendiri, kurikulum itu bukan cuma sekedar daftar materi pelajaran, tapi kurikulum adalah pedoman bagaimana guru itu mengajar, bagaimana siswa itu belajar, dan kemampuan apa yang ingin dibentuk. Karena tujuan dari sekolah itu sebenarnya bukan hanya supaya siswa pintar menghafal, tapi supaya mereka mampu memahami, berpikir kritis, dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa sih sebenarnya perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Teman-teman, di kurikulum 2013 itu materinya lebih rinci dan terstruktur berdasarkan kompetensi dasar atau biasa kita kenal dengan sebutan KD, dan juga kompetensi inti atau biasa kita sebut dengan KI. Sedangkan kurikulum Merdeka itu menggunakan capaian pembelajaran atau CP yang sifatnya itu lebih fleksibel. Jadi, materi di kurikulum Merdeka lebih fokus pada konsep-konsep penting dan pemahaman mendalam. Nah, berikutnya di kurikulum 2013, pembelajaran biasanya mengikuti buku dan lebih terarah. Sedangkan di kurikulum Merdeka, siswa lebih banyak belajar lewat proyek, eksplorasi, dan pengalaman nyata. Kalau di K13, guru lebih sering menjadi penyampai materi. Sedangkan di kurikulum Merdeka,
guru menjadi fasilitator yang membantu siswa menemukan pemahaman sendiri. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan langsung di sekolah dasar, saya menemukan bahwa guru lebih menyukai kurikulum Merdeka karena pembelajarannya lebih fokus pada pemahaman dan penerapan. Tetapi masih ada juga tantangan yang dialami oleh guru dalam penerapan kurikulum Merdeka ini, seperti keterbatasan fasilitas dan kebiasaan siswa yang masih terbiasa menghafal. Nah, setelah melihat kondisi sekolah dari hasil observasi tersebut, saya mencoba merancang pembelajaran yang cocok diterapkan di sekolah tersebut. Tujuannya ya supaya siswa lebih aktif, supaya siswa lebih aktif nantinya, tidak hanya menghafal, dan pembelajarannya juga lebih terasa nyata bagi siswa. Adapun rancangan pembelajaran yang saya coba susun untuk permasalahan-permasalahan dari hasil observasi yang telah saya lakukan, yang pertama itu menggunakan pendekatan kontekstual dan saintifik. Kenapa kontekstual? Karena siswa sekolah dasar itu lebih mudah memahami pelajaran kalau mereka melihat langsung contoh nyata. Kita mengetahui bahwa pendekatan kontekstual itu merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Jadi, siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga mengamati dan mengalami sendiri. Misalnya, saat belajar tentang tumbuhan, saya tidak hanya menjelaskan bagian tumbuhan di kelas, tetapi saya juga akan mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati tumbuhan secara langsung. Siswa bisa melihat akar, batang, dan daun secara nyata. Di sini pendekatan saintifik juga diterapkan. Siswa mulai dari mengamati, kemudian bertanya, mencoba mencari jawaban, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Model ini dapat membuat siswa lebih aktif dan bekerja sama. Dalam model pembelajaran PJBL ini, siswa tidak hanya duduk mendengar, tetapi juga membuat karya dan menyelesaikan proyek sederhana. Kemudian, untuk metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam rancangan pembelajaran ini, yang pertama adalah metode diskusi kelompok. Siswa berdiskusi bersama temannya supaya siswa dapat belajar bekerja sama dan menyampaikan pendapat. Kemudian ada metode demonstrasi, misalnya memperlihatkan bagaimana tumbuhan menyerap air menggunakan gelas dan pewarna makanan. Saya juga menggunakan metode tanya jawab supaya siswa lebih aktif berpikir. Misalnya saya bertanya, kenapa daun bisa layu kalau tidak disiram? Maka siswa akan terlatih dalam berpikir kritis bagaimana untuk menjawab pertanyaan dari saya. Di akhir pembelajaran, siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi mereka belajar percaya diri dan berani berbicara. Karena fasilitas sekolah masih terbatas, media pembelajaran yang akan saya gunakan dibuat sederhana tetapi tetap menarik. Misalnya menggunakan tumbuhan langsung dari lingkungan sekitar, botol bekas untuk percobaan, karton untuk poster, dan video pembelajaran dari handphone guru. Jadi teman-teman, ternyata media belajar itu tidak harus yang mahal. Yang penting bisa membuat siswa lebih aktif dan memahami pembelajaran. Kalau saya gambarkan, pembelajarannya nanti akan seperti ini.
di awal pembelajaran, kita bisa memberikan pertanyaan pemantik sambil menunjukkan benda-benda di sekitar yang dapat menggali pengetahuan siswa dan sesuai dengan materi. Misalnya, anak-anak, coba lihat tanaman ini. Menurut kalian, kenapa tumbuhan penting bagi kehidupan? Kemudian siswa dibagi kelompok untuk mengamati tumbuhan di sekitar sekolah. Setiap kelompok dapat mencatat hasil pengamatan pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang disediakan oleh guru. Setelah itu, siswa berdiskusi tentang fungsi akar, batang, dan juga daun. Nah, di akhir pembelajaran, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatannya. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa kurikulum yang baik bukan yang paling rumit, tetapi kurikulum yang mampu membuat siswa benar-benar belajar dan berkembang. Saya Wulan Syari mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat. And see you in the next video. Thank you.